Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam praktikum pemrograman berbasis web pada pertemuan ketiga dengan membahas JavaScript dasar. Nah, untuk JavaScript itu sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dengan konten yang dinamis gitu. Jadi konten dinamis itu artinya konten yang dapat bergerak atau diubah di depan layar tanpa perlu mereload halaman. JavaScript sendiri itu biasanya itu dikolaborasikan dengan HTML dan CSS. Maka di mana HTML digunakan untuk membuat struktur website dan CSS untuk merancang style pada halaman website. Untuk cara menginputkan kode JavaScript itu terbagi 3 cara. Ini sama seperti dalam CSS, yaitu ada inline, ada eksternal, dan juga ada eksternal gitu. Kita contoh langsung masuk aja ke Visual Studio Code. Ini merupakan pertemuan ketiga gitu ya. Kita buat file terlebih dahulu, namanya index aja, index.html. Nah, jadi di sini kita itu akan mencoba membuat yang inline JavaScript. Gitu. Nah, jadi inline itu kan sama gitu dengan halnya CSS. Jadi dia itu langsung pada tagnya itu sendiri, tag HTML itu sendiri itu. Jadi langsung pada tag button di sini ada on click alert. Jadi kita itu mau membuat alert itu biasanya itu peringatan yang ada di atas. Nih, kita langsung jalankan. Pertemuan 3 index. Nah, klik saya, maka ketika nanti diklik nanti itu akan muncul sebuah alert gitu, informasi. Nah, silakan dispek saya sedang belajar bahasa pemrograman JavaScript. Oke. Kan di sini itu tuh teksnya ketika contoh saya sedang belajar bahasa JavaScript dasar. Save, kita refresh, kita klik, maka dia itu akan sama. Saya akan belajar JavaScript dasar. Sekarang ada tambahan. Jadi informasi yang dimunculkan itu sesuai dengan teks yang ada di sini. Nah, ini kan bersifat inline ya. Ada juga yang bersifatnya itu internal. Jadi internal itu dia itu ada di bawahnya itu. Membuat script untuk yang ada di bawah. Jadi menggunakan tag script. Kalau dalam CSS itu kan menggunakan tag style ya. Untuk yang inline-nya itu menggunakan tag style. Kalau untuk JavaScript itu menggunakan itu script ya. Kita copy dulu biar cepat aja praktikumnya. Oke, kita save. Nah, menggunakan tag script ini membuat alert. Hasilnya akan sama. Kalau ini itu dia itu akan langsung muncul alertnya. Refresh, nah akan muncul alertnya. Halo, ini merupakan alert yang saya buat dengan JavaScript gitu. Jadi menggunakan script alert, kita membuat alert. Biasanya yang kalau kemarin-kemarin itu kan sempat ramai tuh ya membuat alert untuk menembak cewek biasanya kan ya. Jadi di sini tuh bisa juga beberapa alert disatukan tuh. Kalau saya mau di sini hai. Maukah kamu dengan saya? Saya menyukaimu itu kan.
Saya beruntung mengenalmu, gitu kan. Kita save. Jadi ini tumpukan alert ya. Kita refresh. Jadi satu-satu, hai, muncul lagi. Maukah kamu dengan saya? Saya menyukaimu, gitu kan. Saya beruntung mengenalmu, gitu. Jadi itu kan merupakan tumpukan alert dalam script gitu. Ini kan merupakan internal ya. Sekarang kita itu eksternal, sama aja. Kalau eksternal itu jadi berbeda file gitu. Berarti nanti kita membuat satu JS ya. Nah, jadi text alertnya itu akan kita pindahkan gitu. Nah, seperti ini kan, dia itu akan pindah gitu menggunakan text script. Ininya CS masih sama menggunakan text script src. Nah, menjadi satu JS. Kita sambungkan ya ke yang ini. Kita mau membuat alert. Sini berarti alert ya, teksnya. Saya sedang belajar JavaScript gitu ya. Seperti ini kan. Jadi kita itu membuat alertnya. Kalau kita refresh, nah, saya belajar JavaScript, itu sama ya. Itu tergantung sesuai apa yang kalian inginkan. Itu apakah disatukan inline ataukah secara secara eksternal gitu. Nah, untuk selebihnya sekarang itu kita tuh lebih akan ke belajar tentang algoritmanya gitu, antara variabel, konstanta, tipe data, dan operator gitu. Untuk deklarasi variabel pada JavaScript itu menggunakan perintah let gitu ya. Dalam bahasa pemrograman JavaScript, untuk membuat variabel itu menggunakan let gitu. Contoh gitu ya. Di sini let nama. Dengan nama saya misal Yusuf Majani. Konsol log nama. Save. Kalau ini kita refresh, ini kosong. Bagaimana cara melihatnya? Klik kanan, inspect. Lama. Nah, cari konsol. Maka akan muncul nama saya gitu. Karena kan di sini juga dijelaskan variabel nama, bahwa namanya itu Yusuf Majani dengan konsol log nama. Jadi dia itu keluar gitu outputnya. Akan muncul Yusuf Majani gitu di bagian konsol. Oke. Ini terlalu panjang, apakah bisa disatukan? Oh, bisa gitu. Jadi langsung aja ininya. Let nama sama dengan Yusuf Majani. Titik koma, kita save. Kita refresh, hasilnya akan tetap sama gitu ya. Itu untuk cara pengenalan deklarasi variabel. Lalu ada juga konstanta, itu kita copy aja untuk cepat pengerjaannya. Nah, di sini contoh ada konstanta p dan ada konstanta grade gitu. Sini good morning, untuk konsol nilai log v plus p. P itu adalah 3,14. Dan konsol greet itu ucapan selamat ditambah ini nama kita. Contoh di sini Budi Setiawan, kita ganti aja Yusuf. Save. Kalau ini kita refresh ada 2, yaitu nilai v adalah 314 dan good morning gitu ya. Ini tuh cara penggunaan
konstanta gitu. Untuk menambahkan itu menggunakan tombol plus gitu. Atau apakah bisa disatukan? Bisa juga gitu ya. Contoh. Berarti kalau ini plus gitu ya. Plus kita save. Kalau ini nanti munculnya itu akan jadi satu baris gitu kan, ini kan ada dua baris. Kita refresh. Nah, itu akan ada satu baris. Nilai Pi adalah 3,14 dan good morning Yusuf gitu. Itu cara yang pertama. Lalu ada tipe data. Nah, tipe data itu ada tipe data primitif, yaitu ada number. Biasanya number itu digunakan untuk angka ya gitu. Contoh di sini ini hanya penggunaan aja gitu, hanya mendeklarasikan lalu kita outputkan, keluarkan gitu. Di sini ada variabel IPK, ada variabel flash, ada variabel Celsius, lalu kita keluarkan satu-satu gitu. Atau kalau enggak kita tambahin aja. Nilai IPK saya sama dengan, lalu di sini harga barang, lalu suhu udara saat ini. Kita save. Kita lihat, refresh. Nah, akan muncul nilai IPK saya 3,19. Harga barangnya 15.000, suhu udara saat ini minus 15 gitu. Oke, kita langsung praktikum lagi ke sekarang yang tipe data string gitu. Save. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu bahwa kita itu mendeklarasikan variabel activity, dan di sini dijelaskan bahwa activity-nya itu adalah hello fasilkom untuk yang pertama. Lalu kita konsol keluarkan activity yang pertama. Lalu kita buat lagi activity yang kedua, yaitu I am learning JavaScript. Lalu kita keluarkan lagi. Lalu activity yang ketiga itu. Biasanya kan kalau dalam bahasa pemrograman lain itu akan gagal gitu, karena kan akan error gitu, karena kan satu variabel itu digunakan untuk satu aja biasanya. Kalau JavaScript itu bisa gitu. Kita refresh. Nah, akan muncul tiga-tiganya. Hello Fasilkom, I am learning JavaScript, dan tahun 2022 gitu. Oke. Lalu ada tipe boolean antara true dan false. Ini tuh hanya ada dua nilai kan, boolean itu hanya ada nilai true dan false gitu. Nanti true dan false akan kita coba untuk membuat login ya. Ada juga array gitu. Jadi array itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu larik atau ya, merupakan tipe data yang berisi kumpulan tipe data yang lain gitu. Copy. Jadi di sini tuh ada array fakultas gitu, yang terdiri dari fakultas ilmu komputer, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu politik, dan agama Islam. Lalu kita keluarkan nih, yaitu bersifatnya itu array gitu, array satu dimensi kalau ini. Jadi fakultas dengan indeks yang 0
Indeks 0 itu berarti ilmu komputer, indeks 1-nya itu adalah ilmu hukum, indeks 2-nya itu teknik, indeks 3 itu fisip, ilmu sosial, ilmu politik, dan indeks 4-nya itu adalah agama Islam gitu. Jadi kalau array itu dimulai dengan angka 0 gitu, indeks 0. Kita refresh, nah maka akan muncul semuanya gitu ya, ke 5-5-nya ini gitu. Itu array satu dimensi. Sekarang cara mengubah elemen array gitu. Untuk mengubah elemen array, kita cukup mengakses elemen array tersebut dengan menulis nama array kemudian diikuti oleh nomor indeksnya. Copy aja biar mempercepat praktikumnya waktu. Nah, di sini sama kayak tadi gitu. Kita diganti nih. Yang pertama itu kan ilmu hukum ya. Diganti menjadi ilmu ekonomi dan bisnis gitu. Ya. Kita save. Refresh. Ada error di sini fakultas ilmu komputer. Nah, ini. Jadi tadinya fakultas ilmu komputer, sekarang muncul fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas teknik gitu ya. Dan di sini muncul lagi fakultas ilmu komputer, ilmu bisnis, fakultas teknik, dan fakultas ilmu sosial, ilmu politik. Dengan itunya ada 50 yang ini. Log yang keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu bernilai 50. Rasakan yang keempat itu adalah fakultas agama Islam, tetapi untuk yang keduanya itu menjadi 50 nilainya. Kan di sini masih ada nih fakultas agama Islam. Untuk yang kedua setelah fakultas ilmu sosial ilmu politik itu bernilai 50 ya. Karena kan diganti gitu. Untuk arah yang keempat diganti menjadi angka 50 gitu. Lalu ada juga array 2 dimensi gitu. Ini kalau di dalam bahasa algoritma pemrograman itu sudah kalian pelajari ya, baik itu menggunakan bahasa C maupun C++. Intinya sama aja gitu ya. Mungkin hanya perbedaannya itu dari segi scriptnya doang gitu, dari segi sintaknya. Kalau dalam C itu ada printf, kalau di C++ itu ada cout gitu. Nanti kalau di JavaScript itu ada console gitu ya. Jadi ini tuh array 0, indeks 0 dan 0, indeks 0 dan 1, 1 dengan 0. Ini kan hanya 2 dimensi gitu. Kita itu akan memunculkan yang ini. Kita save, kita refresh. Nah, akan memunculkan semua angka-angka dari array 2 dimensi yang tadi gitu. Ini bisa dicoba-coba sih ya. Ini kan seperti kita copy aja dulu nih. Menjelaskannya lebih enak di VS Code. Nah, di sini ada variabel result dengan 9 tambah 10. Pasti yang akan muncul yang pertama itu adalah 19. Lalu ada yang kedua itu 5. 15 kurangi 10 gitu. Kita kan hanya mengubah pada variabel resultnya doang gitu ya. (15, 19, 5, 45 gitu kan. Karena kita itu hanya membuat biasanya kan kalau itu setiap variabel itu akan diawali lagi dengan let gitu kan. Dalam itu contoh saya kasih komentar aja di sini. Dalam C++, biasanya kan kalau dalam C++ itu untuk satu variabel itu satu tipe data gitu. Contoh kan integer angka 1, atau juga bisa ini integer integer angka
angka 2, atau juga bisa ya, biasanya itu gini, integer angka 1, angka 2. Nah ini juga sama gitu penerapannya, jadi cukup mendeklarasikan satu satu variabel, nanti kesininya itu kita samakan aja gitu. Biasanya kan kalau di C++ angka 1, angka 2 gitu kan, kalau sama nanti itu akan error. Kalau di JavaScript itu kalau sama juga gak apa-apa gitu. Kita save gitu ya. Ini kan akan muncul seperti ini gitu ya. Hasil pertambahan pengurangannya, operator aritmatikanya ada plus, minus. Kalau yang bintang ini itu kali, kalau slash ini itu untuk bagi, kalau persen itu untuk modulus gitu ya. Kalau modulus itu hasil bagi gitu. Lalu ada operator pembanding. Sama aja, operator pembanding itu jika 18 itu lebih kecil daripada 2 gitu. Dan 20 itu sama dengan 20 gitu. Lalu ada operator logika gitu. Operator ini tuh berfungsi untuk membandingkan dua buah kondisi gitu, apakah dia itu bernilai benar ataupun bernilai salah. Biasanya itu bertipe boolean gitu. Antara itu karena kan boolean itu hanya memiliki dua nilai, true dan false gitu. Kita copy aja untuk langsung praktikum ya. Kita save. Refresh. Nah, true, false, true. Kenapa kok bisa yang pertama itu false gitu kan ya, salah. Jadi jika boolean true dan false, log boolean itu tuh hanya untuk operator pembanding gitu. Jika benar dan salah itu disatukan maka akan menghasilkan nilai salah gitu. False atau true akan bernilai benar gitu. Boolean tidak sama dengan, kalau ini tuh biasanya tuh tidak sama dengan ya, tidak. Kalau tanda seru itu tidak, artinya tidak. False berarti, kalau tidak false berarti benar, berarti true gitu ya. Lalu ada operator string. Nah, kalau operator string itu untuk hanya untuk huruf karakter gitu. Ya di sini kita ganti aja dulu ininya, jadi saya save. Di sini ada kita deklarasikan let first name, last name, dan full name. Jadi nama depan, nama tengah gitu, dan full name itu yaitu nama depan, nama awal, dan nama akhir gitu ya. Lalu konsol akan keluar itu full name. Full name itu kan hasil tambah dari first name sama last name gitu ya. Lalu ada juga kita mendeklarasikan lagi satu variabel student gitu. Di sini menggunakan array itu. Di sini deklarasikan indeks yang 0 ya. Berarti Reni, Mulyasari, dan student 2, indeks 2 gitu ya. Berarti Putri Nabila merupakan teman dekat gitu. Let exam student 3, berarti yang Rudi Widodo gitu. Mendapatkan 9 kali 9. Berarti kita save, refresh. Nah, Reni seperti yang tadi saya jelaskan ya. Begitu aja biar ini apa. Nah, ini kita oke. Nah, jadi yang untuk yang student 3 itu kan
Rudi Widodo, karena kan indeks yang ketiga, karena kan array itu mulai dari angka 0 ya. Lalu di sini ada operator split gitu ya. Ini sama saja gitu ya. Jadi operator split itu berfungsi untuk menggabungkan array gitu. Ini sama aja. Lalu untuk percabangan sama perulangan juga sama. Jika di sini saya copy aja untuk mempercepat ininya, praktikumnya. Kita save. Nah, di sini dijelaskan kita mendeklarasikan variabel gender. Di sini kita kasih isian bahwa gender itu adalah L. Jika gender itu sama dengan isinya L, maka akan muncul hasilnya itu I am a man gitu, bahwa saya itu laki-laki gitu ya. Kita refresh, yang ini refresh I am man gitu ya. Kalau ini salah kita else gitu ya, minimal langsung console log saya perempuan gitu ya. Save. Kalau ininya ganti book sembarang aja gitu, misal Y gitu ya, maka akan muncul saya perempuan, karena else itu kan selain dari if yang pertama ini gitu ya. Kita refresh, saya perempuan gitu, karena kan yang gender di sini bernilai salah, maka akan menjalankan yang else-nya gitu ya. Lalu ada if else, ini yang tadi sama saya jelaskan. Lalu ada else if itu untuk percabangan yang lebih dari dua kondisi gitu. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu username sama password. Di sini username-nya itu admin dan password-nya itu QWERTY. Kita membuat konstanta, yaitu is sukses jika sukses itu bernilai true dan is failed itu bernilai false atau salah gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kondisi ya. Pertama, jika username itu adalah admin dan password adalah QWERTY, maka loginnya itu sukses. Jika username-nya itu admin dan passwordnya itu tidak, di sini kan ada tidak nih, tanda seru itu kan tidak sama dengan QWERTY, maka loginnya itu gagal. Dan jika username-nya tidak sama dengan admin, tidak sama dengan ya admin, dan passwordnya itu QWERTY, maka login itu failed. Dan selain dari itu, maka loginnya itu sukses gitu. Berarti dapat kita ketahui bahwa nanti hasilnya itu yang pertama, baris pertama itu sukses gitu ya, bernilai true, ini false, dan ini true gitu ya. Kita refresh, true gitu, karena untuk yang pertama aja sudah benar gitu kan, ini percabangan gitu ya. Kalau ininya salah, semisal saya salahin, maka dia itu akan mengeksekusi yang kedua, begitu juga seterusnya gitu ya. Lalu di sini ada nested else if. Jadi nested else if ini atau biasa disebut dengan if bersarang. Di sini kita bisa membuat kondisi di dalam kondisi gitu. Biasanya kalau dalam algoritma pemrograman itu percabangan bertumpuk biasanya namanya itu. Kalau saya itu sering namanya menyebutnya itu percabangan bertumpuk gitu. Bernilai tetap true, karena di sini untuk if yang pertama itu sudah benar ya. Dan if username-nya itu adalah admin dan jika passwordnya adalah QWERTY, maka console is sukses gitu ya.
Lalu ada perulangan gitu ya, percabangan, ini switch gitu ya. Switch itu merupakan percabangan yang memeriksa satu variabel lalu menjalankan perintah sesuai kondisi gitu. Ini tidak beda jauh gitu ya sama bahasa pemrograman lain. Switch itu kan bisa menggunakan case gitu ya. Case 1, case 2 dan case seterusnya gitu. Di sini jika grid A maka hasilnya itu very good. Jika B good gitu ya, dan seterusnya gitu. Di sini sudah dijelaskan bahwa grading itu A, maka hasilnya itu pasti akan muncul very good gitu. Kita refresh, maka akan muncul very good. Kalau ininya kita ganti menjadi B gitu ya, maka akan muncul good gitu. No, good ya. Itu merupakan percabangan dasar dalam JavaScript. Lalu ada operator kondisional. Nah, operator kondisional itu mirip seperti if else gitu. Berikut merupakan format dari operator kondisional, yaitu results, kondisi, jika bernilai benar dan salah gitu. Nah, nggak kelihatan ya. Perbesar lagi aja, perbesar. Nah, jika usianya tuh 18 tahun, nah result apakah usianya itu lebih dari sama dengan 18 tahun, berarti ini kan salah ya. Berarti akan benar, karena gini ada sama dengannya. Kalau lebih doang berarti nanti hasilnya itu akan eligible for voting gitu ya. Kita refresh, eligible for voting gitu ya, kecuali kalau ininya kita ganti nggak ada sama dengannya, maka akan memunculkan yang else gitu ya, yang salah, yaitu not eligible for voting. Nah gitu. Jadi dia itu yang pertama itu akan bernilai true, dan ini untuk yang false gitu ya. If ini untuk yang else-nya gitu. Lalu ada perulangan, yaitu ada for gitu ya. Sama untuk pendeklarasiannya mah tidak jauh berbeda gitu dengan bahasa pemrograman yang lain. Lalu ada juga while, ada juga do while, ada juga for, of gitu ya. Kita coba. Ini ada tadi array fakultas ya. Let facultas of faculty console faculty gitu. Jadi dia itu akan mengeluarkan semua fakultas menggunakan for gitu. Nah, kan muncul semua, tapi ini di sini menggunakan for gitu, menggunakan let, for of. Lalu ada break and continue. Jadi perintah break itu digunakan untuk menghentikan sebuah perulangan, sedangkan untuk perintah continue berfungsi untuk melewati satu perulangan gitu. Jadi di sini untuk perulangan pertama, jika i sama dengan 1 dan i kurang dari 10, i tambah 1 gitu. Lalu if i sama dengan 6, break gitu. Lalu akan kita keluarkan i. 1, 2, 3, 4, 6 akan berhenti karena di sini ada break. Jadi jika i sama dengan 6, berarti dia udah berhenti langsung gitu. Ya. Di sini kan i sama dengan 1 dan i-nya itu kurang dari sama dengan 10 gitu. Berarti kan sampai 10 nih.
Lalu dikasih percabangan nih, dikasih kondisi. Jika I-nya itu sama dengan 6, maka kita break, kita berhentikan. Berarti cuma sampai output itu sampai ke 5 gitu. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya itu kan nggak ada, langsung dilanjutkan. Kalau ini continue, jadi continue itu dilewat gitu kan ya. Jika I-nya sama dengan 1, I-nya kurang dari sama dengan 10 ditambah 11. Jika I-nya bernilai 6, maka lewat gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 gitu. Lalu ada juga nested loop. Jadi nested loop itu merupakan perulangan di dalam perulangan. Namanya itu perulangan bertumpuk biasanya kalau saya menyebutnya gitu. Week 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu membuat satu perulangan di dalam perulangan gitu. Ada juga function atau fungsi gitu ya. Di dalam bahasa pemrograman, fungsi itu merupakan kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Kita itu dapat membuat fungsi tersendiri atau menggunakan fungsi yang dibuat oleh programmer lain gitu. Contoh di sini kan ada function greet gitu. Yang tadi ucapan-ucapan itu good morning, good afternoon, good night. Kalau tadi kan kita menggunakan good morning saja gitu. Kalau ini kita itu akan mengeluarkan yang ini gitu. Lalu ada juga cara memanggil function gitu. Untuk memanggil function itu kita cukup panggil nama functionnya gitu. Kan kalau tadi ini belum dipanggil gitu ya. Kalau kita panggil di sini kan tadi ini nih. Kita save yang tadi, hasilnya itu masih polos ya, masih kosong. Belum keluar apa-apa gitu, belum ke konsol apa-apa. Kalau kita panggil nih itu dengan cara greet, panggil fungsinya itu greet, maka akan muncul di sini. Kita refresh. Nah, good morning, good afternoon, dan good night. Gitu. Kalau ininya gak di gak dibuat, maka nggak akan muncul nih hasil ininya. Itu. Dan berikut juga selanjutnya gitu. Ini tuh hanya tipe dasar-dasar JavaScript sama seperti bahasa pemrograman, algoritma dan pemrograman dasar gitu ya. Lalu juga terakhir itu ada raw function gitu. Itu merupakan alternatif untuk menuliskan function. Fitur ini tuh tersedia dari dalam ECMAScript gitu. Dalam menggunakan arrow function kita juga akan menggunakan tanda panah atau arrow gitu untuk membuat function. Contoh. Jadi kita itu membuat konstanta greet ya. Lalu nah kan di sini tuh cirinya itu adalah row-nya itu, tanda panahnya itu gitu. Yaitu mengeluarkan good morning gitu. Kalau kita refresh ini akan mengeluarkan good morning. Good morning ya. Lalu ada juga raw function dengan parameter gitu. Kalau ini kan nggak menggunakan parameter gitu, ini di sininya masih kosong gitu. Kalau ini yang kedua itu nanti ada parameternya. Ada parameter X dan Z gitu. Kita kasih resultnya itu yang pertama itu sum 5 dan 10. Berarti X-nya itu adalah 5 dan Z-nya itu adalah 10. Maka 5 tambah 10 hasilnya itu nanti akan muncul 15 ya.
akan muncul 15 kan. Betul. Nah, untuk tugasnya itu kalian itu buat program JavaScript untuk mencetak deret Fibonacci ya. Fibonacci itu seperti ini nih. Fibonacci. Nah, Fibonacci number. Fibonacci ya. Jadi 1 1 1 1 2 1. Jadi pertambahan di sininya. 1 3 3 1 1 4 6 4 1 dan seterusnya gitu ya. Silakan kalian nanti itu membuat yang pertama itu Fibonacci ya. Lalu yang kedua itu kalian buat kalkulator gitu dengan menggunakan JavaScript serta buatlah menggunakan row function gitu. Dan split operator yang terdiri itu dari plus, pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan